sejarah Indonesia klasik. Sebelumnya kita mulai materi, silakan berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa. Sebelum mulai mata kuliah hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, saya absen dulu ya. Nikmah, Mbak Afafi hadir ya. Oke. Kita kemarin sudah mempelajari mata kuliah sejarah Indonesia klasik. Materi apa kemarin ya? Ingat nggak kalian? Ya, teori masuknya. Ya, teori masuknya agama Hindu Buddha atau kebudayaan Hindu Buddha di Nusantara. Dari pertemuan kemarin ada berapa teori masuknya agama Hindu Buddha ke Nusantara? 5. Apa saja? Brahmana, Ksatria, Arus balik. Oke. Dari kelima teori ini, kalian umpamanya berpendapat, kalian masuk ke teori mana? Kalian memilih teori mana dari kelima teori ini? Ada yang bisa ya? Ya, Mas Wardoyo? Teori Brahmana. Kenapa Mas Wardoyo teori Brahmana? Dikarenakan teori Brahmana itu sejarahnya itu dibawa dari pendeta, salah satu pendeta Brahma untuk menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Terus untuk kelebihan dari teori Brahmana sendiri bisa menjelaskan tentang pentingnya agama, terus menjelaskan penyebaran di kalangan elit serta konsisten dengan bukti arkeologi. Oke. Jadi Mas Wardoyo lebih setuju ke teori Brahmana ya. Ada yang berpendapat lain? Saya Silakan. menurut saya itu teori arus balik, karena teori arus balik ini dibawa oleh FDK Bos yang menyebutkan bahwa kebudayaan Hindu itu tidak hanya dibawa oleh orang India, tetapi juga dibawa oleh dari peran aktif bangsa Nusantara. Dan kelebihannya yaitu bisa menjelaskan bahwa orang Nusantara itu membawa pengaruh baik untuk masuknya budaya India ke atau teori arus balik ini ke Nusantara, begitu. Oke. Baik, tepuk tangan buat kalian semua ya. Oke. Jadi kalau kelima teori ini ada yang mendukung dan juga ada yang mendukung dan menentang ya. Ada yang mendukung dan menentang. Nah, materi selanjutnya yaitu ini bisa dilihat Kerajaan Kutai ya. Kalian yang tahu Kerajaan Kutai di mana, saudara? Ya, di Kalimantan ya, di dekat IKN ya. Iya. Pernah ke Kalimantan? Ya, kita akan ke Kalimantan dengan Kerajaan Kutai lewat media ini ya. Oke, Kerajaan Kutai ya. Kerajaan Kutai ini bisa kalian pelajari referensinya. Ada 4 ya. Referensinya bukunya ada dari Sumono, kemudian ada Marwati Junet Pusponegoro yang sejarah Indonesia jilid 2, kemudian bisa ke kita nanti akan virtual tour ya, melihat langsung lewat virtual tour di HP kalian masing-masing bagaimana bentuk peninggalan Kerajaan Kutai ya. Kemudian juga ada website seputar sejarah, bisa dijadikan sumber bacaan kalian ya. Oke. Silakan dibuka HP-nya ya. Dilihat di Museum Nasional. Kita mau virtual tour melihat peninggalan Kerajaan Kutai ya. Ada di Museum Nasional dengan gratis lewat virtual tour. Ada yang pernah ke Museum Nasional? Ya, kita mulai ya. Bisa lewat HP-nya sudah. Alamatnya Museum Nasional ini. Dimulai. Nah, ini kan masuk ke sosial pemukiman di lantai 3 ya. Tersimpan peninggalan sejarah Kerajaan Kutai. Sudah ketemu? Bentuknya apa? Mohon maaf, lantai 2 ya. Arsitek dan ekonomi ya, ini. Ini apa, saudara? Iya, batu. Prasasti ya, ya. Oke, Prasasti Mula
disebut prasasti. Ingat? Nah, bisa diklik ya, ini bisa diklik tulisannya huruf Pallawa ya, bahasanya Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu bukan bahasanya yang Bollywood, bukan. Jadi bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa itu dari India Selatan ya, bukan yang dari Syarukan, bukan. Yang peninggalan dari ini yang ditulis itu dari India Selatan ya. Jadi kalian kalau ke India Selatan tulisannya mirip seperti prasasti Mulawarman. Prasasti Mulawarman itu. Nah, di sini ada 7 buah ya. Prasasti Mulawarman itu tingginya segini ya. Prasasti Mulawarman itu bisa dilihat narasinya juga. Diklik bisa ya. Nah, prasasti Mulawarman itu ada 7 buah. Salah satunya Raja Mulawarman memberikan 10.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Apakah benar-benar 10.000 ekor sapi itu? Dari mana mendapatkan sapi yang banyak gitu ya? Kalian pernah berpikir seperti itu tidak? Ya, jadi di Kerajaan Kutai itu banyak mitos-mitos ya, saudara. Ada beberapa mitos yang harus kita analisis dan kritisi bersama-sama. Jadi kalau kita membaca atau mau belajar sejarah itu kita tidak langsung mengiyakan apa yang disampaikan gitu, harus dikritisi dengan baik. Contohnya yang terakhir ya, Raja Mulawarman memberikan 10.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Benarkah 10.000 ekor sapi? Padahal pada saat itu abad keempat, sapi itu kan juga langka, juga susah ya untuk mendapatkan, apalagi 10.000 ekor. Dan orang Hindu itu kan tidak memakan daging sapi ya. Jadi memakan daging bukan selain sapi, karena sapi merupakan tunggangan dewa. Dewa siapa? Dewa siapa? Kalau sapi tunggangan dewa Krishna. Dewa Krishna berganti tunggangannya Dewa Siwa ya. Jadi Nandi itu adalah tunggangan Dewa Siwa. Jadi tidak boleh orang Hindu itu memakan sapi. Apakah ini 10.000 ekor sapi? Benarkah itu 10.000 ekor sapi? Baik. Jadi mitosnya itu yang paling banyak didengung-dengungkan ya. Kan ditulis di Prasasti Mulawarman ya, di Yupa itu ditulis bahwa Raja Mulawarman itu memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Padahal orang Hindu itu tidak memakan daging sapi. Lah buat apa 20.000 ekor sapi itu? Apakah benar 20.000 ekor sapi gitu? Apa mungkin ada yang berpendapat mungkin? Kalian setuju nggak? Apakah iya itu? Raja Mulawarman itu memberikan 20.000 ekor sapi? Iya? Mungkin itu Bu, untuk ya, Mbak? validasi atas kekuasaan yang dimiliki oleh Raja Mulawarman sendiri. Oh iya ya, bisa juga ya. Karena Raja Mulawarman kan butuh apa ya, pengakuan ya, melegitimasi ya. Kalau orang sekarang kan memvalidasi ya, gitu. harus validasi gitu ya. Ya, karena zaman dulu raja itu biar kekuasaannya itu terasa, kekuasaannya itu sangat berkuasa, sangat kaya, sangat dermawan ya. Jadi di historiografi tradisional, kalau kalian ingat historiografi tradisional itu dilebih-lebihkan ya sesuatunya. Jadi mungkin saja itu ekornya atau sapinya itu cuma 5 ekor, tapi di dalam ditulis prasasti itu 20.000 ekor. Itu mungkin saja. Kita itu harus kritis dan analitis ya. Membaca suatu itu juga harus dikritisi begitu, jangan ditelan mentah-mentah, jangan oh iya padahal itu ya memang di dalam buktinya Yupa itu ditulis seperti itu. Tapi juga kita harus ingat kalau historiografi tradisional itu penulisannya itu hiperbola atau dilebih-lebihkan dengan tujuan tadi memvalidasi atau juga melegitimasi kekuasaan Raja Mulawarman. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, silakan kalian membuat kelompok ya. Ada 4 kelompok ya. Silakan kalian membuat kelompok. Karena kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Silakan berdiskusi. Kelompok 1 nanti tugasnya sudah saya set di
Google Classroom ya. Silahkan dilihat Google Classroom-nya dan silakan buat kelompok. Oke. Presentasi ya, perwakilan saja untuk kelompok pertama, kelompok yang tadi ya, ekonomi. Silakan ya, silakan maju. Dari hasil diskusi kelompok kami dapat disimpulkan bahwa keadaan ekonomi kerajaan Kutai itu didominasi oleh sektor pertanian, peternakan dan juga perdagangan. Dikarenakan letaknya yang strategis di tepi Sungai Mahakam membuat masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai petani. Selain itu mereka juga berternak, terutama sapi, dan juga terlibat dalam perdagangan baik lokal maupun interlokal. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Oke, silakan Mbak. Baik, untuk kondisi sosial dari kerajaan Kutai yaitu ditandai dengan adanya golongan terdidik, yaitu dari golongan Brahmana dan golongan Kesatria. Nah, golongan ini itu adalah merupakan golongan yang menguasai bahasa Sanskerta dan aksara Pallava. Nah, kemudian dari kondisi masyarakatnya itu tertata dan tertib dengan kekerabatan yang rekat dan dengan adanya kuatnya tradisi. Oke. Ya, terima kasih ya. Baik, dari kelompok kami menjelaskan terkait dengan perkembangan agama di Kerajaan Kutai. Seperti yang kita tahu bahwa Kerajaan Kutai ini kan menganut agama Hindu. Tetapi sebelum itu Kerajaan Kutai itu menganut animisme dan dinamisme. Lalu ajaran Hindu masuk itu ketika dimulai dari melalui hubungan perdagangan dari India. Nah, dengan perkembangan agama Hindu itu bisa ditandai dengan menganutnya raja-raja Kutai, ditandai dengan nama raja itu bernuansa agama Hindu. Contohnya Mulawarman dan sebagainya. Nah, lalu perkembangan selanjutnya sebelum masuknya Islam terutama itu juga adanya konsep Dewa Raja, yaitu sebagai tanda legitimasi penguatan pengaruh kerajaan di kerajaan Kutai. Oke, terima kasih buat kelompok 3. Budaya kerajaan Kutai itu kegiatannya itu seperti tari-tarian, musik tradisional, dan seni pahat yang erat dengan keagamaan Hindu. Untuk bahasanya itu menggunakan bahasa Sanskerta pada prasasti Yupa. Oke, baik. Luar biasa sekali ya, sudah presentasi, sudah baik ya untuk diskusinya. Jadi bagaimana kerajaan Kutai sosialnya tadi, ekonomi dan politik serta agamanya. Jadi kerajaan Kutai itu mayoritas sebagai petani dengan beberapa peninggalan seperti Yupa dan 7 buah Yupa. Kemudian kebudayaannya itu berasal dari India Selatan ya, bukan India Utara, India Selatan. Kenapa? Karena India Selatan karena model tulisannya itu atau tulisan Pallava itu berasal dari India Selatan. Seperti itu ya. Mungkin itu saja, saudara. Minggu depan kita lanjut lagi ke pertemuan ketiga, yaitu Kerajaan Tarumanagara ya. Bisa dibaca materinya atau tadi sumber-sumber yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.